Yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, tadi kita sudah sampai di situ. Timor wilayah di bawah kekuasaan Portugis. Timor di bagian timur telah dikuasai Portugis sehingga gereja Katolik bisa bertahan tanpa gangguan dari POC. Portugis terus mengirimkan misionaris ke timur untuk melayani umat Katolik di sana. Beberapa komunitas Katolik di timur juga berperan dalam menopang umat Katolik di daerah lain seperti Flores dan Maluku. Kemudian yang tiga, Sumba dan Sabu. Jadi Sumba dan Sabu ini, kalau timur itu beda pulaunya dengan Flores. Ya. Jadi kalau kalian pergi ke Nusa Tenggara Timur, nanti kalian kalau pergi ke misalnya ya ke Kupang dulu kotanya, di El Tari itu. Nah, kalau kota Kupang di Pulau Timor. Kalau Pulau Flores, pulau lainnya lagi. Itu biasanya naik pesawat. Lalu ada Pulau Sumba dan Sabu. Ya itu mereka tuh rangkaian pulau-pulau, maka disebut Nusa. Nusa itu kan pulau. Nusa di wilayah Tenggara tapi bagian timur. Ada pulau-pulau di bagian Tenggara tapi di wilayah barat. Itu Provinsi NTB gitu, Pak. Jadi pulau-pulau dia. Ya. Jadi ada yang pakai pesawat, biar cepat, ada yang menggunakan tol laut, ada yang menggunakan feri. Nah, jadi begitulah. Ya. Jadi wilayah ini, tetapi di situ kekatolikan bertahan. Sebagian besar wilayah itu tetap mempertahankan kepercayaan lokal, tetapi beberapa kelompok tetap memegang ajaran Katolik yang telah diajarkan oleh misionaris Portugis. Jadi walaupun sudah dilarang oleh POC, tetapi karena wilayah ini memang wilayah pulau-pulau yang memang sulit untuk pengawasannya, ya Belanda ya tidak mampu masuk. Karena yang mampu masuk di sini Portugis. Karena Portugis sudah dari tahun 1600-an atau bahkan 1400-an sudah masuk di sini. Berikutnya Maluku. Katolik bertahan secara sembunyi-sembunyi. Setelah POC menguasai Ambon dan Ternate, umat Katolik dilarang beribadah secara terbuka. Jadi pelarangan ibadah itu bukan terjadi pada zaman sekarang saja, sudah terjadi pada zaman POC. Yang melarang siapa? POC. Nah itu. Jadi melarang orang ibadah itu tidak bisa ya, melanggar pasal 29 ayat 1 dan 2. Ya. Jadi misa itu harus dilaksanakan. Ya. Ibadat harus dilaksanakan. Jadi tidak ada, misalnya di kampung itu tidak ada gereja. Ya kalian harus buat ibadat di salah satu rumah umat yang Katolik. Atau di tempat terbuka yang cukup aman untuk ibadat. Yesus ya mewartakan kabar gembira di mana? Di atas bukit, di tepi pantai. Ya kan? Karena zaman dulu tidak ada aula. Tapi tetaplah dia mengajarkan iman di sinagog atau sinagoga. Karena dia adalah rabi kan? Rabi ya sekelas guru lah. Katekis Yahudi. Tapi dia sekaligus imam. Nah kalau kita sebagai guru agama, ya, di suatu kabupaten itu pernah kami ibadat di kelas. Karena memang belum mereka ada gerejanya. Jadi mereka pakai ruangan sekolah. Ya enggak apa-apa. Beberapa laki-laki dewasa dan anak-anak, kemudian ibu-ibu, udah saya pimpin ibadatnya. Jadi kalau kalian semester 4 tidak bisa pimpin ibadat itu bahaya. Makanya buku ruah itu atau buku apapun kalian beli lah di situ. Di belakang itu ada cara mimpin ibadat tanpa imam. Ya. Jadi tidak ada kalian tuh tidak bisa mimpin ibadat. Itu implementasinya. Nah, kembali ke sini, ya. Jadi ibadahnya sembunyi-sembunyi. Hubungan dengan Portugis di Timor dan Makau tetap terjalin, memungkinkan masuknya misionaris Katolik secara rahasia. Jadi Timor dan Makau itu dianggap kota judi ya. Karena itu daerah transit Portugis ya. Kemudian faktor-faktor yang membantu Katolik bertahan. Yang pertama, peran umat awam dalam pewarisan iman. Perannya. Jadi peran kalian nih nanti nih. Dalam pewarisan iman. Karena banyaknya imam yang diusir atau dilarang berkarya oleh POC, umat Katolik mengandalkan pemimpin awam untuk mengajarkan iman kepada generasi berikutnya.
Kalian ini adalah pemimpin awam nanti. Makanya kalian nanti ada disebut dengan perutusan, missio canonica oleh Bapak Uskup biasanya. Luar biasa tuh. Ya, missio canonica itu adalah perutusan di mana kalian menjadi katekis dan siap berkarya dimanapun kalian ditempatkan dalam situasi apapun, di tempat apapun, di organisasi apapun, di lembaga apapun, baik lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, lembaga keuangan, mungkin kalian nanti ditempatkan di CU, ya kalian harus menjadi orang pertama yang mampu untuk mewartakan kasih Kristus. Yuk kita doa malaikat jam 12, nah begitu. Mari kita adakan retret karena kita sudah setahun ini ya bekerja, ya kan, menjadi panitia-panitianya, ya begitu, ya, menjadi motornya, apalagi di kampung. Bagaimana perayaan Natal kita, perayaan Paskah kita, bagaimana? Bukan hanya tekiji, ketawa, tekiji, ketawa. Di kelas ini senyum, ya kan? Ada yang ngantuk. Ya. Saya pun ngantuk sebenarnya nih. Mau tidur juga. Cuman saya ngajar kan. Enak. Bayangkan ya, ruangannya kayak surga. Cobalah kamar seperti ini. Siang hari lagi kan. Udah kamar kos tuh panas. Kipas angin. Liur cowok bau. Apa mau suruh pacar ya tidur situ? Baga-baga. Ya baga-baga. Tahu baga? Nah, baga itu artinya orang yang tahu tetapi tidak mau melaksanakan sesuatu yang baik. Paham enggak? Nah ini ya, penting ya. Selanjutnya, nah ini dia doa-doa seperti rosario dan doa malaikat Tuhan menjadi bagian penting dalam mempertahankan iman ini. Jadi sebagai seorang katekis, apalagi mahasiswa sekolah tinggi agama Katolik negeri Pontianak, kalau tak bisa doa rosario, katanya mariologinya udah dapat CBA. Mana yang dapat A? Coba angkat tangan. Mariologi. Katanya udah dapat mariologi, PKK 4 udah mariologi. Iya, dapat apa? Yang A, coba angkat tangan, yang A. Saya enggak hanya mau diskreditkan kalian, masa malu dapat A? Enggak ada. Ya siapa yang A angkat tangan? Tahu angkat tangan. 2. Saya tanya kamu 20 peristiwa rosario, hafal enggak kamu? Sama. Kau? Bisa? Enggak bisa? Percuma ya dapat A tuh. Komprehensif. Itu yang saya katakan tadi. Barang tuh udah ada di Mada Bakti pun enggak dihafal. Kalian masih anggap sepele Mada Bakti itu. Itu namanya baga-baga. Saya sih to the point aja karena ilmu sosial dasar ya. Dalam prinsip ilmu sosial dasar tuh mampu. Penilaian itu mampu, ya, dapat A, teorinya. Tapi penghafalannya tak ada. Kita memang tidak perlu menghafal. Sekarang saya tanya tuh, kalau dalam peristiwa itu, hari-harinya itu kan ada tuh. Kalau peristiwa gembira tuh hari apa? Yang dapat A tuh. Tadi saya tanya PKK 4 gitu gak ada hafal. Apa? Iskia, ketua kelas. Jangan kau pura-pura sedih. Sebutkan ya hari hanya 7 hari aja. Peristiwa gembira hari apa? Udah meramput kau. Masih Muna yang bisa jawabnya Senin sama Sabtu. Dapat apa mariologi? B. Oh lupa. C. Catat tuh. Catat. Peristiwa gembira itu kalau misalnya gitu doa rosario bersama itu ya didaraskan Senin dan Sabtu.
Peristiwa sedih. Ah, pintar. Peristiwa terang. Ah? Kami. Siapa bilang Kamis, Sabtu, Jumat nih rambutnya? Ah, Kamis. Peristiwa mulia. Nah, itu. Dapat A, Mariologinya. Ah, bagus lah. Apal? Peristiwa gembira yang pertama apa? Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Nah, Iya. Mariologinya dapat A. Kamu A. Bun, tadi kok disuruh angkat tangan enggak mau? Malu. Enggak boleh malu lah. Kalau dapat A itu A minus ke A? A berarti kan di atas 80. Minimal 80. Kalau peristiwa gembira kedua? Hah? Hah? Ah, yang lain kok udah hafal. Nampaknya sih setiap doa rosario nanti di kelas ini nih harus doa rosario tiap hari nih. Inilah saya bilang, nilai plus kita tuh harus ada. Minimal 20 peristiwa rosario hafal nih. Salut saya nengok anak stakan nih. Ya. Tapi, nggak hafal. Yang ketiga apa? Peristiwa gembira ketiga? Nah, apa susahnya? Pokok clue-nya tuh Maria tuh disebut 4 kali lah dalam 20 peristiwa rosario. Dibagi 4 peristiwa besarnya tuh. Habis itu? Ah, itu kan ada hari pesta Yesus dipersembahkan dalam bait Allah tuh. Yang kelima, jangan nyontek. Tolong HP-nya dimatikan ya. Saya enggak ada, udah saya sampaikan tuh jangan dimatikan. Tidak di-silentkan. Ketua kelas catat tuh yang peristiwa kelima. Enggak susah kan? Nah, kalau itu dihafal terus di kamar kos ditulis, itu hafal. Ya, yang depan kok stres benar gitu. Enggak hafal ya? Hafal. Enggak hafal ya? Mengapa enggak hafal? Karena kita tidak mau menghafal. Ya. Mengapa kita tidak mau menghafal? Karena kita dikuasai hawa nafsu. Dikuasai dunia dan ini. Supaya kita menjauh dari itu. Sekarang peristiwa terang yang pertama. Nah, peristiwa terang yang kedua. Udah mulai bingung. Dalam tes PNS tuh ada tuh. Syukur gak ada uji komprehensif langsung kan? Hah? Mana? Yang kelompok berempat tuh apa dia tuh? Pikirkan. Apa? Yang berempat tuh, laki-laki berempat. Peristiwa terang yang ketiga apa? Hah? Kan kelompok lelaki bertiga itu dengan pacarnya. Nah, ini enggak tahu status saya. Teman tapi mesra. Oh tidak. Tanya kamu ya enggak ada alma mater. Mana alma matermu? Pakailah biar ganteng. Kotor-kotor alma mater. Ini saya bolehlah pakai kos kotang ngajar kamu. Mau? Ya enggak apa-apa ya. Saya tambah lagi kopi saya nih. Pakai. Itu alma mater susah cari itu. Hanya di stakan punya tuh. Hanya orang beriman ya. Iyalah. Adik kelasnya udah berubah jadi ungu dah. Iya susah cari itu. Hanya kalian angkatan terakhir punya itu nanti. Ya, habis itu enggak ada lagi itu. Ya kan adik tingkatnya semester 2 pakai ungu dah. Dah itu kalian kalau masih pakai itu ketahuan. Berarti kalian lambat selesai. Kok teganya? Maka saya bilang pakai. Apa tadi? Berempat. Aduh, lihat itu lagi. Itu apalah? Tutup. Itu tadi.
Karena kita tuh apa? Katanya A. Jadi kalau Mariologi itu kan dia kan Kristologi 3. Lalu kan dia banyak bercerita tentang firman dan sabda-sabda tentang Maria dan siapa itu Maria. Tetapi hendaklah kita bisa juga implementasinya. Apa? Yang ketiga, apa yang dilakukan Yesus? Masa enggak tahu? Yesus memberitakan. Apa? Kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Nah, itu. Karena yang keempat, masa yang keempat enggak paham? Bacaan hari ini loh yang keempat nih. Iya, berarti enggak baca ya. Bacaan hari ini. Tadi udah saya sampaikan tadi. Saya enggak pernah mengajarkan sesuatu itu ya. Pasti nyambung nanti. Yang kelima apa? Nah, itu. Jadi kalau kita hafal itu ya, kita bisa ya kan menjelaskan tentang dogma kita. Bahwa sakramen Ekaristi itu puncak dari segala puncak iman kita. Jadi sia-sialah kita kalau kita menjadi Katolik tidak menerima sakramen Ekaristi. Karena sakramen Ekaristi itu sakramen cinta kasih dari Kristus. Seperti yang saya sampaikan kemarin, mengapa kita sembahyang hari Minggu, misa hari Minggu ditetapkan sebagai misa wajib. Bahkan 5 perintah gereja jelaskan. Ya, perintah gereja yang pertama, rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Jadi hari Minggu itu adalah hari pesta, hari raya bagi kita. Jadi tidak boleh kita tidak merayakan pesta sakramen Ekaristi itu kalau kita tidak hadir ke gereja, wajib. Jangan kalian buat aturan dogma sendiri ya. Bilang, kakak ya rajin sembahyang tidak dapat apa-apa juga, bah. Wah, ini dah mulai kau penyesat tuh. Ya. Nah, sekarang peristiwa sedih yang pertama apa? Nah, yang kedua. Yang ketiga. Ini mulai lagi. Ini A ke ini B? Masih berdebat pula. Kalau saya bilang A itu berarti betul lah. Masih. Yang ketiga apa? Yesus di mahkota duri. Yang lain kok enggak jawab ya? Ini aja. Kalau ujian komprehensif udah lulus lah yang jawabnya. Ujian komprehensif itu langsung face to face gitu, Pak. Apalagi kena saya. Pandai kalian kencing berdiri kali ya. Suruh berdiri sendiri situ. Padahal mudah. Ya kan? Nggak hafal? Anak asrama? Nggak hafal? Hafal? Aduh. Apalah nih. Masa kalah dengan anak mahasiswa Katolik Untan sana hafal? Mahasiswa Katolik UPB sana hafal? Nilai plus kalian tuh apa, sis bro? Nanti sis gaun pula. Hah? Nah, itu yang berempat dari tadi tak apa dia hafalnya. Sampai si Arnold udah sampai monyong mulutnya ngapal. Nggak, dia sampai monyong ngapal, udah hafal. Yang keempat apa? Loh, apa? Kau baca di situ pun nggak hafal. Bukan saya nggak tahu. Apa? Sempurnakan lagi lah. Ke gunung ke puncak. Nah, coba kau baca ke gunung ke puncak. Gunung. Apa bedanya Golgota dengan Gunung Tengkorak? Ke Gunung Kalvari. Yesus memanggul salibnya. Kemana? Ke bukit. Tuh. Mana tadi? Ini. Yang kelima apa? Yesus wafat disalib. Jelas kan? Tadi Yesus memanggul salibnya ke, ya ada yang bilang ke gunung
Golgota, ada yang ke Gunung Tengkorak, sama. Ada yang ke puncak Kalvari, ya sama. Kalvari, Golgota, Bukit Tengkorak itu sama. Itu ya sama seperti nama begini. Nama Simon, Petrus dan Kepas itu satu orang, sama. Ya. Masa enggak baca? Thomas atau Didimus itu sama orangnya. Bartolomeus atau Nathanael itu sama orangnya. Ya. Jadi namanya sama. Sama dengan Mesias atau Kristus itu sama. Kristus itu Mesias, Mesias itu Kristus. Jangan bodoh-bodoh, jangan baga-baga. Apa beda Mesias dan Kristus? Beda. Lah ampun. Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Yunani. Yang disebut Kristos, juru selamat. Tahu arti nama Yesus? Apa arti Yesus? Aduh. Yesus itu apa sih? Juru selamat. Jadi nama Yesus apa? Yesus itu artinya Allah menyelamatkan. Bacalah tuh. Ya inilah. Kalau udah 2 tahun tidak baca kitab suci ya begini. Nah, ini koreksi bagi kalian lah. Ya. Sejarah bagi kalian. Tidak mau dengar. Siapa yang punya telinga tidak yang mendengar, kata Yesus kan. Kan dari semester 1 saya udah bilang baca, hafal. Tujuan kita bukan kita untuk sombong, tetapi supaya kita ada nilai plus ya. Kan tidak mungkin kita cari itu gula nanti. Ngapa nih peristiwa nanti orang lain tuh karena dia tahu dari TikTok, YouTube, medsos lebih cepat tahu daripada kita. Dah? Kalau peristiwa mulia pertama apa? Baca di situ. Oh, pantas lah. Saya mau cari orang yang hafal, kalau baca sih ngapain? Yang itu apa? Nggak apa lagi? Alamak. Sekadau kan kamu kan? Kapuasuluh. Masa sih nggak hafal? Yang kedua, yang selalu, ya ampun, Yesus bangkit dari antara orang-orang mati itu kan peristiwa Paskah tuh. Ngapa enggak disambung lagi? Setelah 40 hari kan Yesus naik ke surga. Itulah dia peristiwa mulia yang kedua di peristiwa Rosario. Maka peristiwa Rosario ini menjadi peristiwa iman, kekuatan iman bagi kita. Lalu, peristiwa ketiga. Ya, hari raya Pentakosta. Itulah gereja perdana dimulai. Lahirnya gereja Katolik. Lanjut, habis itu. Iyalah, itu sih hafal situ, ada mada baktinya tuh ada. Cuma enggak pernah dihafal. Yang kelima apa? Masih. Kalian enggak percaya Theotokos. Jadi Theotokos atau Maria Bunda Allah itulah dia. Jadi jangan lalu lihat dengar TikTok, YouTube orang berdebat Maria itu berdosa. Ya Maria itu bagi dogma Katolik ya. Maria itu adalah perawan yang suci, murni, kudus, dipilih Allah semenjak di dalam kandungan. Makanya ya bapak ibunya diangkat menjadi Santo Santa, Santa Ana dan Santo Yoakim. Pergi ke MRPD itu kan lihat tuh, di situ ada Santa Ana dan Santo Yoakim digambarkan di atas atapnya tuh. Kalau yang ke gereja MRPD. Jadi kalau kita masuk ke gereja Katolik itu banyak emotikon atau lambang-lambang yang ya memberikan kita pengetahuan iman dan membimbing kita. Nah itu. Dan doa malaikat Tuhan. Luar biasa ya. Menjadi bagian penting dalam mempertahankan iman. Makanya ya jam 6, jam 12, jam 6 sore itu kita harus doa malaikat Tuhan ya. Nanti pada masa Paskah doa Ratu Surga.
50 hari. Ya, sampai Pentakosta. Apal enggak berdua tuh? Doa Ratu Surga. Lihat Mada Bakti apal, Pak. Ya itulah ya. Panjang-panjang apa, lebih panjang lah doa malaikat Tuhan. Ratu surga bersuka citalah, apa yang kamu bilang panjang? Inilah dia. Padahal dalam sejarah gereja itu tadi rosario dan doa malaikat Tuhan. Itu adalah doa yang paling ampuh dalam mempertahankan iman kita ketika kita tidak dapat menyambut sakramen Ekaristi karena ketiadaan iman. Ketiadaan imam. Makanya ketika kita nanti di kampung-kampung itu kita harus ajarkan ke umat-umat. Saya pernah nih, gara-gara doa malaikat Tuhan tuh. Saya tak pernah diajar dari kecil kayak gini. Ampun ibu ini, saya bilang. Bu, saya bilang. Masa ibu enggak pernah doa malaikat? Oh, saya tak pernah. Ibu baca Mada Bakti nomor 5, nomor 6 tuh, saya bilang. Ya kak Pak, katanya. Sorry lah Pak, saya ini diajarkan begini. Lah. Banyak orang Katolik lalu kolot pula. Bahkan ada orang tua baru tahu doa malaikat Tuhan tuh. Makanya sekarang itu kan kalau di sekolah Katolik jam 12 langsung berdiri langsung doa malaikat Tuhan. Jangan pura-pura tadi jam 12 ada ndak, sini kelas ini doa malaikat Tuhan ndak kan? Itu akibat ketua kelasnya tak tunjuk, tak kasih jadwal. Jam 12 berdiri langsung. Bagaimana lah kita mau jadi misionaris dari situ? Saya ndak mau ngarang sana ngarang sini ya, itulah cara kita untuk bermisio. Ya, kalau nanti misio kanonika, perutusan, ini kalian menjadi misionaris. Di beberapa wilayah, pemimpin komunitas berperan dalam mengajarkan ajaran dasar Kristen, membimbing doa dan menjaga komunitas tetap setia pada ajaran Katolik. Tetap setia pada ajaran Katolik. Bagaimanapun kita setia. Setia itu. Cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan itu cinta. Ya. Jadi kalau cinta itu keluar, cinta itu tak bertanggung jawab, cinta itu tak berkewajiban, cinta itu tak setia, itu bukan cinta. Ya. Jadi jelas di situ ya. Jelas kan? Nah, jadi perkawinan itu bukan karena jatuh cinta, tapi karena cinta kasih. Ah, itu beda lagi. Saya dapat teorinya dari seorang pastor tuh. Saya terkejut tuh. Dasar perkawinan itu adalah kasih. Ya. Kalau jatuh cinta saja itu bahaya. Tidak cinta lagi ditinggalkan istri dan atau suaminya. Saya tidak lagi jatuh cinta. Ya kamu, cinta kamu bukan lagi jatuh cinta. Tetapi lebih kepada cinta. Ya. Cinta apa? Cinta agape. Cinta logos. Dan cinta. Paling tertinggi cinta apa? Kan ada cinta eros. Filia itu cinta apa? Tidak ke cinta filia itu di bawah cinta logos. Kan cinta eros, cinta agape, cinta filia, cinta logos. Cinta logos itu cinta. Udah tinggi dah logos tuh. Logos itulah cinta Yesus, cinta yang sempurna. Cinta filia itu cinta keluarga kah? Wah. Kalau di atas cinta keluarga tuh cinta agape. Ada cinta eros, cinta filia. Cinta eros, cinta yang mencari-cari. Kalau jatuh cinta tuh masih kategori 2. Jatuh cinta karena nafsu, jatuh cinta karena menipu. Nah, ya. Hah? Udah sampai di situ kan belajarnya? Ya memang cinta yang di bawah itu enggak ya kan cinta eros, cinta mencari-cari. Ya kan? Di depan ada cinta, di samping ada cinta, di kanan ada cinta, di belakang ada cinta. Cinta. Cinta semua ya. Ya. Tapi yang paling utama adalah cinta kasih tadi, cinta logos tadi. Cinta agape, cinta pelayanan, cinta filia, cinta keluarga, cinta eros, ya. Cinta yang mencari tadi itu. Di bawahnya enggak tahu cinta seksual kali. Ya. Jatuh cinta.
Lah cinta seksual kan? Kalau kamu jatuh cinta dengan laki-laki ke perempuan? Hah? Kan enggak, Bu. Ya, kan ada juga mungkin yang jatuh cinta sesama jenis kan? Salah? Hah? Kok salah? Masa jatuh cinta sesama jenis salah? Hah? Hah? Salah kah? Enggak salah lah. Kamu cinta sesama ibumu. Oh, itu cinta pilih apa? Oke. Kamu cinta dengan kawanmu. Saya cinta loh dengan kamu. Makanya kamu jangan berzina dengan pacarmu. Kan berarti kamu ingin menyelamatkan. Hati-hati. Cinta yang tak benar itu adalah cinta yang sudah terdorong dengan hawa nafsu tadi. Paham ya? Cinta sejenisnya sudah sampai pelampiasan melakukan tindakan seksualitas atau percabulan. Itu. Kalau sekedar, kan tidak mungkin. Kamu misalnya, oh ini kawan saya nih, sahabat saya kan. Tapi cintanya dalam artian ya, memberikan dukungan kebaikan. Ya, menolong. Kan sejenis tuh. Makanya jangan tendensius dulu dengan beda, orang tuh membedakan cinta. Cinta sesama jenis. Cinta sesama jenis. Itu konotasinya negatif atau positif? Ya karena cintalah misionaris datang ke sini. Datang jauh-jauh ngapalah, capek-capek pergi Nusantara dayung-dayung, kena malaria, ada yang meninggal. Kalian pikir datang misionaris ke Kalimantan nih meninggal malaria? Berapa orang? Tak percaya? Ya, meninggal. Demi cintanya itu tadi, cinta logos tadi, cinta yang sempurna tadi. Ya kan? Cinta imam itu kan cinta kepada semua orang. Cinta kepada yang anak kecil, cinta kepada orang tua dan sebagainya. Makanya cinta itu jangan dikategorikan sebagai cinta yang hanya sepihak, tapi cinta yang universal. Ini ngomong cinta nih berat nih. 4 SKS. Baik, di situ ya. Jadi jelas. Kemudian tadi itu ya udah dijelaskan jaringan dengan Portugis di Timor dan Makau. Ya. Wilayah-wilayah Katolik seperti Flores, Timor dan Maluku masih memiliki kontak dengan Portugis yang memungkinkan masuknya misionaris secara rahasia. Kita pulang setengah berapa? 2.15 ya. Betul enggak tuh? 2.35 kali. 2.15? 5 menit lagi. Balik ya. Kemudian penyebaran Katolik melalui tradisi dan budaya lokal. Nah, ini penting ya. Beberapa tradisi lokal tadi udah kita singgung beradaptasi dengan ajaran Katolik seperti Semana Santa di Larantuka yang menggabungkan unsur budaya Portugis dan Flores. Jadi ini Semana Santa ini udah menjadi mendunia. Jadi terjadinya alkulturasi dan inkulturasi. Ya, alkulturasi itu menggabungkan, inkulturasi itu menerima. Jadi budaya Portugis, budaya Flores digabungkan dengan tradisi iman Katolik itu menghasilkan ya Semana Santa itu. Cek di YouTube tuh apa Semana Santa nanti ya. Jadi sekarang enggak boleh dicek karena ini. Jadi Semana Santa tuh sudah mendunia tuh. Itu di Pekan Suci itu luar biasa tuh orang datang ke sana, ya. Karena sudah ratusan tahun dilaksanakan. Nah, selanjutnya umat Katolik di daerah-daerah ini mengembangkan lagu-lagu rohani, tarian dan simbol-simbol keagamaan yang mencerminkan perpaduan iman dan budaya lokal, ya. Jadi terjadinya adanya lagu-lagu rohani, tarian dan simbol-simbol keagamaan. Makanya kekuatan itulah yang menjadi dasar bagaimana Katolik itu tetap bertahan.
Nah, sedangkan di Kalimantan ini kan baru sampai 100 tahun. Kalau di Flores, di Larantuka tuh udah sampai 400 sampai 500 tahun. Ya beda ada kekuatan cintanya. Kekuatan yang mendalam terhadap kekatolikan. Nah, kesimpulannya, meskipun menghadapi tekanan dari POC dan keterbatasan imam, iman Katolik tetap bertahan di beberapa wilayah Nusantara, terutama di Flores, Larantuka, Timor, Maluku, dan Sumba. Nah, ini bertahan nih. Jadi tahun 1600-an sampai sekarang ini masih bertahan. Dan yang paling banyak penganut umat Katoliknya di Flores, Larantuka, ya Timor, ya Sumba. Kalau Maluku, ya karena memang tetap bertahan, tetapi tidak sepadat di daerah Flores, Larantuka, dan Timor ya. Jadi faktor utama yang membuat Katolik bertahan adalah peran utama awam. Nah itu, ya. Saudara-saudari, peran utama awam. Apa yang berdua nih? Nela? Hei. Apa? Hah? Udahlah menyendiri? Apa? Nggak nyimak. Ya kan? Apa tadi? Kan tinggal dibaca tuh di layar. Oh. Ya. Jadi peran utama awam, dukungan dari Portugis dan adaptasi budaya lokal. Wilayah-wilayah ini kemudian menjadi pondasi penting bagi perkembangan gereja Katolik Indonesia pada abad-abad berikutnya, terutama ketika Belanda mulai lebih toleran terhadap Katolik pada abad ke-19. Jadi Belanda ini luar biasa, ya, menindas, ya kan, menindas. Jadi jangan pikir Katolik itu tidak ditindas oleh Belanda. Justru Katolik itu ditindas oleh Belanda nih, barulah abad ke-19 toleran. Itu ada rajanya menjadi Katolik. Ya, kebetulan Prancis menang atas Belanda, lalu ada sepupunya Napoleon Bonaparte yang Katolik, itulah barulah Belanda itu terbuka matanya. Jadi kita ini sebenarnya ditindas. Cuman ya itu tadi, kata ditindas itu susah ya.